Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Armando Faisal MZ. Di sini saya dari kelas 11 IIK 1. Sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah merupakan salah satu pilar kerajaan Islam yang dimana pada masa ini disebut masa klasik atau masa keemasan. Daulah Abbasiyah mulai bangkit pada masa dimulainya gerakan-gerakan perlawanan terhadap Daulah Umayyah. Setelah Daulah Umayyah runtuh, pada saat itu Daulah Umayyah dipimpin oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Kepemimpinan Daulah Umayyah berakhir pada tahun 132 Hijriah atau 705 Masehi. Dengan demikian, sejarah de facto dimulai atau dimulainya dibangun Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berkuasa hampir 6 abad, sekitar 132 sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi oleh Abdul Abbas As-Saffah, dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani Persia dan Abu Ja'far Al-Mansur. Khalifah-khalifah yang pernah memimpin Daulah Abbasiyah yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, yang kedua Muhammad Al-Mahdi, yang ketiga Harun Ar-Rasyid. Kejadian Daulah Abbasiyah memiliki beberapa periode, yaitu ada 5 periode. Pada periode pertama, Daulah Abbasiyah mulai pada tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Pada periode ini berdiri sejak Daulah Abbasiyah mulai berdiri pemerintahan ke-9 Abu Ja'far. Periode ini disebut juga pengaruh Persia pertama. Hal ini disebabkan pemerintahan Daulah Abbasiyah dipengaruhi dengan sangat kuat oleh keluarga dari bangsa Persia, yaitu keluarga Barna. Selanjutnya, periode kedua. Periode ini berlangsung sekitar 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah. Sejak Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Buwawiyah di Baghdad dan disinilah mulai pengaruh Turki pertama. Disebut demikian karena tentara Turki menjadi tentara Daulah Abbasiyah sangat mendominasi pemerintahannya. Selanjutnya itu pada periode ketiga, Daulah Abbasiyah. Pada periode ini dimulai tahun 334 Hijriah sampai 464 Hijriah. Sejak berdirinya Daulah Buwawiyah sampai masuknya Seljuk ke Baghdad. Periode ini disebut juga dengan periode Persia kedua. Dengan demikian karena pada waktu itu golongan dari bangsa Persia berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang selanjutnya itu periode keempat. Periode keempat di mana Daulah Abbasiyah pada periode ini berlangsung pada tahun 464 Hijriah sampai 623 Hijriah. Sejak masuknya orang-orang dari Daulah Seljuk di Baghdad dipengaruhi oleh bangsa Turki kedua, atau disebut juga dengan masa periode Turki kedua. Disebut dengan demikian karena pada waktu itu golongan dari bangsa Turki berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang kelima yaitu periode kelima. Pada periode ini dimulai sejak 623 Masehi sampai 656 Masehi dan tidak lagi dipengaruhi oleh pihak manapun. Namun kekuatan politik dan militer pada saat itu sudah sangat lemah sehingga kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah sangat lemah. Selanjutnya, faktor-faktor kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu faktor politik dan faktor sosiografi. Selanjutnya, faktor penyebab kemundurnya Bani Abbasiyah. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internalnya yaitu yang pertama kali karena gaya hidup mewah yang dilakukan oleh pemerintahan atau yang memimpin Daulah Abbasiyah. Yang kedua itu persaingan antar bangsa. Yang ketiga, kemerosotan ekonomi. Yang keempat adalah konflik antar agama. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu perang salib. Perang salib ini berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Yang kedua yaitu serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam.
Sekian dari saya, mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.